Di tahun 2020, penghujung tahun 2020 yaitu Desember, kita melakukan ekskavasi penyelamatan di Candi Selokelir, salah satu candi yang cukup menarik di Gunung Penanggungan. Awal mula dari ekskavasi ini kita rencanakan adalah adanya kegiatan zonasi atau pemetaan kawasan cagar budaya Penanggungan ketika itu tahun 2017, dan setelah kita mendatangi atau beberapa kita datangi potensi cagar budaya yang ada di Penanggungan, salah satunya yang kita lihat sangat-sangat menarik adalah Candi Selokelir ini. Sehingga pada tahun 2018 kita mencoba melakukan salah satu kegiatan yaitu kajian teknis ketika itu dan penggambaran pemetaan. Nah, setelah itu baru kita komunikasikan dengan tim bahwa berdasarkan dokumentasi Belanda, memang kita jumpai pada foto ketika itu hanya terlihat satu struktur yang boleh dikatakan solid ataupun kompak, yaitu struktur mungkin pagar yang ada pola wajiknya atau belah ketupannya tapi melebar ke samping. Itu di atasnya atau di utaranya itu merupakan tatanan baru dalam rangka penyelamatan atau mengamankan batuan candi. Nah, oleh karena itu berangkat dari latar belakang identifikasi ataupun penelusuran data cagar budaya, terus berdasarkan literatur yaitu foto-foto Belanda, dan juga berdasarkan hasil tes pit kita pada kegiatan kajian teknis, maka kita rekomendasikan bahwa perlu dilakukan ekskavasi di lahan ataupun di area Candi Selokelir untuk menemukan struktur yang asli. Oke, salah satu kegiatan persiapan sebenarnya, langkah awal yang dilakukan sebelum dilakukan ekskavasi terhadap struktur yang kita duga struktur asli Candi Selokelir yang masih berada di bawah permukaan tanah, yaitu kurang lebih di kedalaman 50 cm, dan di atasnya telah disusun batu candi yang dugaan kuat kita merupakan susunan baru. Maka batu-batu penyusun atau batu-batu yang disusun baru tersebut, setidaknya hasil data kita kurang lebih sekitar 9 teras ketika itu, maka harus kita lakukan pemindahan terlebih dahulu. Karena berdasarkan hasil kajian teknis pada tahun 2018 itu, bahwa posisi struktur asli Candi Selokelir tepat berada di struktur susunan batu yang baru tersebut, sehingga tidak bisa dilakukan tanpa didahului dengan pemindahan batuan penyusun struktur yang baru. Nah, oleh karena itu tahap pertama sebelum kita lakukan ekskavasi adalah dengan memindahkan batuan-batuan yang sekaligus kita langsung klasifikasi, yaitu setidaknya terdiri dari 3 klasifikasi. Yang pertama adalah batuan relief yang kita kelompokkan menjadi kelompok batu relief. Lalu ada batuan yang hanya pelipit atau menunjukkan bentukan pelipit atau samping. Kita kelompokkan berdasarkan goresannya. Lalu yang ketiga adalah batu polos, yaitu tidak ada pelipitnya dan tidak ada reliefnya. Jadi klasifikasi itu untuk memudahkan kita sebenarnya nanti ketika proses rekonstruksi atau anastilosis. Nah, untuk batuan relief khususnya dan juga pelipit, kita bikin setidaknya ada 2 kelompok dan kita buat cungkup atau tenda pelindung. Nah, sekaligus ini dapat digunakan untuk kita lakukan nanti percobaan atau kegiatan susun coba.
170. Pada Desember 2020 ini kita lakukan, dan ternyata memang menunjukkan hasil yang sangat-sangat luar biasa, yaitu setidaknya kita telah menemukan beberapa struktur yang kita duga merupakan struktur asli dari Candi Selokelir. Setidaknya ada 5 berdasarkan hasil ekskavasi kita. Yang pertama yaitu ada struktur yang kita duga sebagai pagar yang sudah terlihat sekarang menjadi 2 struktur, sifatnya adalah berteras. Lalu setelah itu naik ke utara atau ke atasnya, kita menemukan setidaknya ada 1 struktur yang membentuk pola kotak. Lalu di timurnya kita telah membuka pada tahun 2018 dan kita lanjutkan untuk mencari sudutnya pada tahun 2020 ini. Adalah struktur 3 atau struktur yang berada di sisi timur dari halaman Candi Selokelir. Lalu di bagian utaranya kita lakukan ekskavasi juga, yaitu menemukan salah satu struktur intak ataupun yang masih solid, dan kita duga merupakan struktur yang masih in situ, struktur berdimensi kurang lebih lebar 10 meter. Dengan bagian tengahnya terdapat pelipit pilaster ataupun pipi tangga yang sudah kita temukan pada ekskavasi kali ini. Lalu naik ke teras selanjutnya, itu di sisi timur kembali kita temukan struktur pilaster yang membentuk pipi tangga kembali masuk ke mungkin salah satu struktur candi. Nah, paling tidak ada 5 struktur ini yang sudah kita tunjukkan, namun kita belum memastikan apakah hanya 5 itu atau ada struktur-struktur lain yang masih tertanam atau tertimbun di sekitar area Candi Selokelir ini. Lalu
tujuan akhir dari ekskavasi penyelamatan di Candi Selokelir ini adalah untuk menampakkan seluruh potensi struktur yang ada, yang pada akhirnya nanti akan kita lakukan rekonstruksi Candi Selokelir berdasarkan data ekskavasi yang kita dapatkan. Lalu rencana ke depan adalah bagaimana kita bersama-sama dengan stakeholder lainnya untuk membuat salah satu rancangan bersama bagaimana pengembangan dan pemanfaatan ke depan, sehingga pelaksanaan diawali dengan ekskavasi ini berujung pada bagaimana mengembangkan dan memanfaatkan situs Candi Selokelir di Penanggungan. Dan ini merupakan salah satu candi yang memiliki keunikan, yang memiliki daya tarik yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, tujuan ekskavasi penyelamatan adalah untuk menampakkan, tapi tujuan akhirnya adalah bagaimana kita melestarikan cagar budaya Candi Selokelir dari aspek pelindungannya, dari aspek pengembangan sampai pada pemanfaatannya.